Halo teman-teman yang saya kasihi, saudara-saudara yang tercinta, apa kabar? Tentu saya berdoa dan berharap saudara-saudara semua baik-baik keadaannya. Di dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita semua stay at home, but stay healthy and strong. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu banyak hal yang layak kita syukuri dalam kehidupan kita hari lepas hari. Meskipun kita adalah orang-orang yang sudah lanjut usia. Bayangkan ketika kita baru bangun dari tidur kita dapat menggerakkan semua anggota tubuh kita. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Kita masih dapat menghirup udara dengan lega, dengan bebas. Kita dapat duduk, kita dapat berdiri, berjalan, kita dapat menuju ke kamar mandi, kita dapat melepaskan hal-hal yang harus kita keluarkan dari tubuh kita dengan baik. Kita merasakan kelegaan ketika kita bisa buang air kecil, kita bisa buang angin, kita bisa buang air besar, semuanya patut kita syukuri. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, janganlah kita menganggap hal-hal seperti itu sepele atau ya sudah seharusnya. Orang Inggris mengatakan taken for granted. Jangan. Sebab ada banyak orang yang tidak seberuntung kita. Mereka harus pakai alat-alat bantu untuk bisa mengeluarkan apa yang harus keluar dari tubuh mereka. Dan kalau kita boleh keluar dari kamar kita, menuju ke ruang makan, kita melihat di ruang makan, di meja makan, sudah ada makanan dan minuman yang tersedia bagi kita. Bukankah hati kita penuh syukur ketika kita melihat semuanya itu tersedia bagi kita? Bapak Ibu yang saya kasihi, sudahkah Bapak Ibu hari ini, pagi ini bersyukur kepada Tuhan karena hal-hal seperti itu? Tapi mungkin ada di antara Bapak Ibu yang bilang, wah kalau saya sih, saya mesti siapkan semuanya itu sendiri, saya tidak punya siapa-siapa. Saya tetap mengatakan, Bapak Ibu harus bersyukur karena diberi kekuatan oleh Tuhan, kemampuan untuk melakukan semuanya itu. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, apa-apa yang harus masuk ke dalam tubuh kita juga bisa kita lakukan sendiri. Kita bisa makan, mengunyah dengan baik, menelan tanpa tersedak, minum dengan lega. Oh, betapa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ada orang-orang yang tidak bisa melakukan itu. Mereka terkena stroke. Mereka sulit menelan, mereka seringkali tersedak. Oleh karena itu, mari kita menata hati kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Saya undang Bapak Ibu untuk menyanyikan pujian ini. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Para pakar mengatakan, hati yang bersyukur kepada Tuhan, hati yang gembira itu menguatkan kita, menyehatkan kita. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang sudah lanjut usia bilang, mah aku sih gak bisa nyanyi, suaraku fals. Gak apa-apa, kita kan tidak dalam kontes menyanyi. Kita mau sehat. Para ahli mengatakan ketika kita menyanyi, seluruh anggota tubuh kita itu berfungsi dengan baik. Dan kitab suci mengatakan hati yang gembira
adalah obat yang manjur. Tetapi kalau semangat kita patah, orang Jawa mengatakan atine semplah, maka kematian itu merayap pelan-pelan. Sumsum kita menjadi kering. Oleh karena itu mari kita menjadikan bersyukur itu sebagai gaya hidup kita. Begitu banyak hal yang layak kita syukuri. Kalau Bapak Ibu masih bisa hidup bersama pasangan, kalau Bapak Ibu memiliki anak, menantu, cucu-cucu, memiliki teman-teman, saudara-saudara, tetangga-tetangga yang care dan peduli pada kita, bukankah kita layak bersyukur kepada Tuhan? Itu adalah anugerah Tuhan kepada kita. Mari kita menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Orang yang bersyukur adalah orang yang memiliki kekuatan di dalam tubuhnya, karena ia tidak menjadi stereotip seperti orang-orang pada umumnya. Di masyarakat, orang usia lanjut memang dibagi dalam dua golongan. Menurut pandangan siapa? Menurut pandangan dunia, wah, orang usia lanjut itu sudah hampir tidak ada harganya. Mereka bahkan dikatakan, wong wis tuwa ya ngono. Bahkan ada stereotip. Orang usia lanjut itu katanya 9B. Kalau Bapak Ibu bisa nambahkan 1B, bisa jadi 10, jadi pas. Bapak Ibu yang kekasih, 9B itu dimulai dari atas. Rambut kita tambah lama tambah tipis, rontok, jadi putih. Jadi yang B pertama itu botak. Tapi syukur sekarang kan ada wig Bapak Ibu. Tapi yang kedua, B kedua apa? Ini loh, budak. Nah, semua orang usia lanjut itu pendengarannya berkurang. Saya pun sudah mulai berkurang pendengaran saya. Seringkali saya bertanya, apa? Bapak Ibu, tapi syukur sekarang ada hearing aid, alat bantu dengar. Tapi ada orang yang bilang, wah gak enak pakai itu. Loh lah, belum dicoba. Yang ketiga adalah baur. Ya, kalau saya sudah nggak pakai kacamata, Bapak Ibu, saya nggak bisa baca. Kalau memang harus operasi katarak, monggo dijalani, jangan takut. Pakai kacamata supaya bisa melihat dengan baik. Yang keempat, bogang. Tapi kita bersyukur karena ada banyak dokter gigi handal yang bisa membuat gigi palsu dengan baik. Lah ini juga gigi palsu. Tapi yang kelima itu adalah bawel. Nah, orang usia lanjut sering dianggap nyinyir, suka ngeritik, ngomelan, sambatan, ngamuan. Ini Bapak Ibu, saudara dan saya, kita bisa mengurangi dan menghindari. B yang berikutnya adalah bongkok akibat osteoporosis. Oleh karena itu, kalau memang masih bisa berjemur, berjalan, berolahraga ringan, lakukanlah. Itu bagian kita. Yang berikutnya adalah buyutan. Karena itu masalah buyutan ini masalah keseimbangan, banyak faktornya. Tetapi jangan malu pakai tongkat agar supaya Bapak Ibu kita tidak sampai jatuh. Yang berikutnya adalah beser. Ya, kita jadi sering-sering harus ke toilet. Kalau memang diperlukan Bapak Ibu, jangan tidak mau pakai pampers. Karena itu alat bantu yang membuat kita masih bisa beraktivitas. Dan yang terakhir katanya, wong tua di bau. Ini bisa kita hindarkan kalau kita tetap memelihara kebersihan dan kerapian. Itu merupakan tanggung jawab kita. Jadi hal-hal yang menjadi bagian dan tanggung jawab kita harus kita kerjakan. Tetapi bagian yang kita memang sudah tidak mampu lagi kerjakan, kita pasti ditolong. Dan siapa yang menolong kita? Tuhan
akan mengirimkan orang-orang untuk menolong kita, sehingga kita masih dapat menjalani hidup ini dengan baik. Oleh karena itu, mari kita sekarang belajar untuk mau melakukan bagian kita. Dan sesudah kita tidak mampu melakukan bagian kita, kita percaya Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan kirimkan orang-orang yang akan menolong, mengasihi kita. Sebagai orang usia lanjut, mari kita membuat model hidup kita ini adalah kehidupan bersyukur kepada Tuhan. Menjadikan bersyukur itu gaya hidup, way of life, sehari-hari yang harus kita kerjakan. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah menerima dengan ikhlas, legowo. Ya memang saya sudah tua dan ada banyak kendala-kendala. Tetapi saya tidak sendirian. Ada Tuhan yang akan menolong saya, yang tidak pernah akan meninggalkan saya. Karena itu Bapak Ibu, saya ingin kita setiap hari menerima dengan ikhlas dan legowo dan mensyukuri kehidupan ini setiap saat. Saya ingin mengajak Bapak Ibu menyanyikan satu lagu. Lagunya gampang, dengan nadanya Ke Sera Sera. Kita ini berjalan tidak sendiri, ada Tuhan, sehingga yang akan terjadi Tuhan tahu. Mari kita nyanyikan lagunya Ke Sera Sera, tapi kata-katanya sudah diubahkan. Sekarang aku sudah tua, rambutku putih-putih semua. Tetapi Tuhan tetap setia dan mengasihiku. Aku bersyukur, syukur pada Tuhanku. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Kini tulangku telah rapuh, tubuhku lemah tak berdaya, tapi imanku dikuatkan oleh Yesus Tuhan. Aku bersyukur, syukur pada Tuhanku. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Saya berdoa dan berharap lagu ini mengingatkan kita, memang kita sudah tua, tapi kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kita. Iman kita dikuatkannya. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia mengasihi kita dan menerima kita tanpa syarat. Jadi saudara-saudaraku yang kukasihi, teman-temanku yang tersayang, tinggal di rumah saja. Sering-sering cuci tangan. Kalau keluar pakai masker. Berjemur, olahraga ringan, makan makanan sehat. Stay at home. Stay healthy, stay strong and happy in the Lord. God bless you. See you next time. Bye-bye.